Oke, sekarang aku bakal ngebahas tentang eh yang kemarin, lanjutin yang kemarin. Nah, mungkin nanti hari Sabtu aku buatin video, bukan buatin video, aku bakal ngezoom latihan soal ya, latihan soal terkait materi-materi pendahulu Alkana. Jadi ya aku bakal ngajar 2 kali seminggu ini. Jadi yang pertama, aku bakal ngebahas tentang namanya konformasi isomer. Dimana ya konformasi isomer itu sebenarnya adalah suatu bentuk dari isomer juga, tapi dia itu lebih ngebahas tentang apakah suatu molekul itu bisa berotasi atau tidak. Nah, uh, pembayangannya itu adalah molekul sp3, sp2 sama sp. Kalau sp3 namanya kan orbitalnya kayak gini ya. Orbitalnya kayak gini. Nah, ini kan yang overlap ya. Overlap. Nah, dia tuh overlap menghasilkan namanya sigma bond. Nah, sedangkan kalau misalnya ini kan sp3 ya. Nah, bagaimana dengan sp2? Kalau sp2 dia tuh orbital p ini kan pz ya, pz, ini juga pz. Nah, di pz-nya itu dia overlap menghasilkan namanya sigma bond pasti. Nah, terus di orbital lainnya ini namanya py. Dia tuh bakal ngebentuk sigma bond. Sigma bond lagi. Pi bond. Gitu. Nah, sama satu lagi kalau sp3 sp aja. Nah, kalau sp aja namanya kan ada 3 ya. C. Terus ini ada ini PZ, ini PY. Yang ini sigma bond pi bond juga, tapi yang ini tuh PX. Gitu. Nah, bedanya dari sp3, sp2, sp itu tuh kalau ada pi bondnya, dia tuh nggak bisa namanya rotasi. Beda dengan sp3, dia tuh bisa berotasi. Jadi dia bisa berotasi. Sedangkan kalau misal ini yang sp2 dan sp, dia tuh nggak bisa berotasi karena ada pi bond. Jadi dia nggak bisa namanya berotasi. Jadi dia nggak bakal bisa. Tuh sama, apalagi kalau misalnya sp3, dia nggak bakal bisa berotasi di sini. Gitu loh. Yang kita omongin adalah ikatan C antar C dengan C ya, karena kan kita ngomongin CC gitu. Nah, karena itu ya gak bakal bisa gitu. Sehingga yang kita omongin dalam conformation isomer atau conformers itu lebih ke arah menuju ke arah sp3 saja. Jadi nggak ada sp2, sp3 gitu. Sorry. Nah, jadi gimana sih cara kita ngerotasiin? Nah, dia tuh bisa rotasinya tuh sebenarnya bisa banyak, 30 derajat, terus juga 60, 120, ya pokoknya satu lingkaran deh dia bisa rotasi gitu loh. Nah, cara rotasinya tuh gampang. Kalian lihat dari sini, ini anggap aja mata kalian ya. Nah, terus ini kalian tulis yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri, sorry. Waduh. Nah, kalau dia muter, ini anggap HA B C. Bener gak? Nah, kalau misal kita putar nih, bisa 30 derajat. Namanya, kalau kalian lihat, namanya yang di B ini kan B itu di belakang ya. Di belakang kalau kalian lihat dari mata sini, itu tuh adanya di kiri. Ya, di kiri ya, di kiri. Nah, yang di kiri itu kalau kalian muternya itu jangan deh. Kalau kalian muternya itu searah jarum jam, yang which is itu adalah ke sini. Gitu loh. Nanti sih
B ini itu akan ada di atas HB. Terus HC-nya itu bakal ke belakang. HC. Terus HA-nya ini bakal ada di sebelah kanan. HA. Gitu loh. Itu kalau 30 derajat. Kalau 60 derajat ya sama namanya dia bakal muter 2 kalinya 30 derajat gitu loh. Jadi intinya satuan dari alkana itu 30 derajat. Jadi kalau 30 derajat muter satu step gitu loh. Kalau 60 derajat namanya 30 kali 2. Gitu. Jadi dia muter 2 kali kalau misalnya nih. Kalau kita putar 30 derajat. Sorry. Kalau ini kita putar 30 derajat, terus kita putar lagi 30 derajat. Nah, maka ini jadinya ke arah yang sama ya, ke arah yang sama. Searah jarum jam. Namanya kalau misalnya searah jarum jam nanti ininya di sini ada HC. Terus ini jadi di depan itu di sebelah kanan itu ada HB. Terus di sini ada apa nih? HA. Nah, ini di 30 derajat namanya dari sini ke sini itu ada 60 derajat gitu loh. Nah, jadi ya kalian harus bisa lah untuk menggambar itu gitu loh. Merotasi ini tuh. Nah, ini kan kayak sulit kan, ada yang wedge. Kalau wedge itu kayak gini ya, wedge namanya. Kalau wedge itu kayak gini bentukannya. Artinya dia di depan. Kalau misalnya dash ini kayak gini. Orang sih bilangnya kalau misalnya garis tebal, garis putus-putus. Tapi kalau itunya itu ada dash. Kalau bahasa Inggrisnya dash. Kalau ininya wedge. Artinya di depan, di belakang. Nah, lanjut. Nah, untuk mempermudah ini itu kan kayak susah ya. Kita bisa pakai namanya Neumann projection atau proyeksi Neumann. Caranya ya sama aja. Kalau misalnya kita punya molekul seperti ini. Nih ya. Nah, kalian lihat dari sini. Kalian punya kalian anggaplah mata kalian di sini. Kalian bakal lihat kayak gimana? Kalian bakal lihat yang pertama. Kalian bakal lihat kalau kalian lihat di sini ada C. Dia tuh bakal ada C di sini di atas. H hidrogen 1. Terus di sebelah sini ada hidrogen 1, di sini ada juga hidrogen 1. Nah, terus juga tapi di belakangnya tuh ada C lain. Jadi ini C, anggap ini C1, ini C2. Nah, di C2-nya ini itu ada hidrogen juga dan ada hidrogen juga. Gitu loh, kayak gini. Nah, bagaimana kita cara nyatuin C1, C2 dari perspektif yang orang di sini gitu loh. Caranya pakai proyeksi Neumann. Jadi C1 itu tuh bakal garis. Ini C1, hidrogen. Nah, terus gimana cara kita mewakilkan C yang ada di belakang? Ada lingkaran gitu loh. Ini jadi kalau bisa aku tulis di sini. Nih. Ini C depan. Sedangkan yang lingkaran di belakang itu ada menggambarkan C belakang. Nah, jangan lupa hidrogennya tuh kayak gimana bentukannya. Kalau misalnya kayak dari sini, dari perspektif ini, kan hidrogennya kayak sama kayak gini kan di sini. Tuh. Namanya dia bakal tumpang tindih. Artinya dia bakal hidrogen di sini. Nah, kan nggak harus bagus-bagus banget gambarnya. Intinya kalau misalnya dia tumpang tindih ya kalian bakal deket-deketin aja hidrogen gitu loh. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya kalian punya molekul seperti ini?
hidrogen, ini dash, ini wedge, terus ininya dash, terus ininya wedge, hidrogen, terus ininya garis. Nah, kalau misalnya kalian lihat perspektif dari sini, mata kalian di sini nih, kalian di sini, kalian bakal lihat C1 kayak gini kan. Hidrogen, hidrogen, hidrogen. Terus C2 bagaimana? Kalian bakal lihat kalau misalnya hidrogen itu kayak gini. Hidrogen, hidrogen, hidrogen. Terus gimana caranya kita gabungin perspektif ini pakai Newman projection, di mana ya C depan, ingat C depan itu garis. Ada hidrogen di sini 1, 2, 3. Terus C belakangnya kita definisikan sebagai lingkaran. Terus di sini ada hidrogen, hidrogen, hidrogen. Seperti itu. Jadi bisa dibilang kita mendeskripsikan hidrogen itu di belakang gitu loh. Oke, mungkin biar bisa lebih gampang kita bakal namanya latihan. Oh, sebelum latihan aku bakal ngasih tahu dulu. Ya, tadi tuh ini tuh adalah bentuk staggered. Artinya hidrogen sama hidrogen itu saling berjauhan. Gitu, saling berjauhan. Nah, ada yang namanya eclipse atau tumpang tindih gitu. Ini yang tadi. Jadi dia tuh tumpang tindih gitu loh. Nah, ya jadi pokoknya polanya tuh ada staggered, eclipse, staggered. Karena kan ingat kalau misalnya tadi C sama C itu kan dia bisa muter kan. Hidrogen, hidrogen, hidrogen. Hidrogen, hidrogen, hidrogen. Nah, kalau misalnya dari perspektif kayak gini, itu artinya kan ini jadi hidrogen, 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 hidrogen. Ini adalah eclipse. Kalau kalian lihat dari sini nih, lihat dari sini, ini tuh adalah tumpang tindih. Jadi ininya tuh kayak saling tumpang tindih gitu loh. Nah, ini kita sebut sebagai eclipse atau tumpang tindih. Nah, dia tuh bisa berotasi kan? Anggap aja berotasinya itu 60 derajat. Nah, kalau dia 60 derajat namanya kan dia bakal berotasi kan? Namanya rotasinya kayak gini. Hidrogen, hidrogen, ininya jadi belakang, depan, belakang, hidrogen. Nah, kalau kita lihat lagi dari sini, mata kita di sini, kita bakal lihat kalau misalnya dia tuh bakal membentuk struktur yang tidak saling tumpang tindih. Nah, ini kita sebut sebagai staggered. Gimana sih? Oke, staggered. Atau bisa dibilang dia tuh saling menjauh gitu, saling menjauh. Hidrogen sama hidrogen ini dipisahkan oleh jarak. Sehingga kenapa sih? Jadi sebenarnya manakah yang paling stabil? Yang pasti adalah staggered. Karena kan kalau misalnya kita tetapkan hidrogen dengan hidrogen di suatu line yang sama, takutnya nanti dia bakal menciptakan tegangan sferik. Jadi diusahakan itu hidrogen tuh punya jarak sehingga dia tuh nggak bakal overlap, nggak bakal mempengaruhi energinya gitu. Beda sama eclipse karena dia tuh saling berdekatan, dia tuh bikin si molekul ini jadi nggak stabil. Dia tuh pengen cepet-cepet berotasi gitu.
Jadi polanya begitu, Stargate, Eclipse, Stargate, dan lain-lain. Nah, Eclipse punya konformasi yang higher energy than Stargate gitu. Karena ya tadi tumpang tindih. Jadi bayangin aja nih, kayak gini nih. Dia hidrogen di sini, hidrogen di sini. Nah, dia tuh punya saling interaksi kan, saling interaksi. Beda saat ini, beda sama ini hidrogen. Di sini juga ada hidrogen, tapi dia tuh di apa ya bisa bilang plane yang berbeda. Apa ya plane itu? eh Kayak luas, bukan luas. Kayak aduh apa ya? Kayak sumbu yang berbeda. Jadi kayak kalau kalian lihat ini nih, kalau kalian potong nih, potong. Misal kalian punya balok. Nah, kalian punya hidrogen di sini. Nah, oh jangan, ya. Kalian punya hidrogen di sini nih, hidrogen di sini. Ya, hidrogen di situ. Nah, definisinya adalah hidrogen ini, ya hidrogen eclipse, itu bakal hidrogen ada di sini. Di tengah juga, ya di tengah juga. Sehingga membuat itu jadi kurang stabil karena ada interaksi yang terjadi sama ada interaksi tolak menolak. Beda saatnya kalau misalnya dia staggered. Kalau staggered itu tuh artinya hidrogen tuh ada di sini, sama di plane yang satunya. Sehingga si ini itu tuh apa ya bisa bilang dia tuh nggak ada di tengah kan, nggak ada di tengahnya gini. Sehingga interaksinya bakal lebih sedikit. Jadi pasti ada interaksi tapi sedikit gitu. Itulah kenapa dibilang higher in energy gitu dari yang staggered gitu. Nah, kita coba bakal ngebuat suatu butan. Tadi kan overall kita bakal cuman bilangnya etana ya biasanya. Karena etana yang paling simple. Terus kita disuruh buat kayak ini buten. Buten strukturnya kayak gini. Nah, terus gimana cara kita disuruh untuk ngebuat C2 dan C3 Newman projection untuk yang C2 sama C3. Kan C1, 2, 3, 4. Nah, di C2 kita lihat dari sini. Mata kita taruh sini. Kalian lihat di sini. Di C2 itu tuh ada CH3. Terus ada hidrogen 1, hidrogen 1. Ini C1 ya, C1. Nah, kalau kalian lihat di C3, dia tuh ada hidrogen yang ke atas. Hidrogen sini, hidrogen sini. Terus di bawahnya tuh ada C3. Ini adalah C4. Ya. Nah, ya udah, tinggal kalian buat aja Newman projectionnya. Namanya C2-nya, kita kan disuruh untuk membuat C2 Newman projection untuk yang C2 sama C3. Namanya C2-nya itu gak berupa garis. Aduh. C2 berupa garis. Ini C2. Ini ada CH3, terus ada hidrogen, ini hidrogen. Terus bagaimana yang C3? C3-nya kita buat di belakang. Nah, di belakangnya itu ada apa? Ada hidrogen, ada CH3, dan ini C-nya C4. Gitu. Ini C1 ya, ini C1. Jadi kalian harus bisa ngegambar. Nah, ini struktur apa tadi? Staggered. Nah, ya udah, kalau misal kita pengen rotasi gitu loh, rotasi gimana? Rotasi 60 derajat misalnya. Namanya kalau rotasi 60 derajat kan jadinya apa? Eclipse kan. Kalau eclipse ya udah kita gambar aja eclipse. 60 derajat misalnya searah jarum jam sini ke arah sini. Namanya nanti jadi searah jarum ya. Jadi ini CH3, terus ada hidrogen di sini yang dia tuh bakal sebidang dengan hidrogennya, sehingga bakal ada tolak menolak. Sama kayak hidrogen di sini. Aku kasih tanda kali ya. Hidrogen di sini itu tuh bakal pindah ke sini. Aduh. Oke. Terus CH3
CH3 yang ini dia tuh bakal pindah ke sini. CH3 hidrogen. Jadi bisa dibilang tuh ya kalian putar aja 60 derajat gitu. Nah ini interaksinya tuh adalah namanya eclipse ya. Eclipse. Gimana sih Indonesia aku lupa. Oke. Nah begitu. Nanti baru kalian putar lagi aja 60 derajat searah jarum jam atau searah ya terserah kalian lah pokoknya. Nah ada yang perlu kalian harus perhatikan, dimana di sini ada ya. Nah ini sebenarnya sama aja. Tadi kan kita disuruh buat butana. Kalau misalnya kita lihat perspektifnya ini orangnya di sini, ya kita bakal menemukan struktur yang kayak gini, gitu loh. Dan ini sama ya, ekivalen. Nah di sini dijelasin kalau misalnya bakal ada steric hindrance. Interaksinya itu akan terjadi pada gugus fungsi yang bulky atau besar. Bulky atau besar itu suatu apa ya bilang? Kayak besar lah. Kalau hidrogen kan kecil kan, Tuh. Tapi bagaimana dengan CH3? Kan kalau CH3 kan kayak gini kan bentuk strukturnya. Jangan CH3, aku sebutnya metil. Bagaimana dengan gugus metil? Kalau gugus metil kan namanya C hidrogen, terus ada hidrogen juga di sini. Nah, CH3 nih. Namanya dia besar nih. Nah, itu baru satu doang. Kalau misalnya etil gimana? Itu kan gugusnya lebih gugusnya lebih besar lagi. Namanya dia bakal memberikan steric yang cukup besar. Nah, itu membuat itu menjadi strukturnya tidak stabil gitu loh, yang kurang stabil lah. Nah, ada interaksinya nih, aku bakal sebutin. Jadi, sebentar. Oke. Nah, sebelum aku lanjut, aku mau ngomongin tentang namanya energi. Jadi hampir aja aku lupa. Jadi ini kan kita anggap butana ya. Butana itu kalau misal kita mulai dari yang ini molekul yang ini yang pertama, kan seperti ini kan bentukannya. Nah, kalau kita rotasi terus 60 derajat sampai ke molekul yang F, kita bakal punya grafik yang berbeda-beda setiap rotasi dari A sampai F. Nah, kalau bisa kita lihat itu CH3 sama H-nya itu tuh dia tuh saling anti. Artinya tuh maksudnya CH3-nya sama CH3 itu berbeda arahnya gitu loh. Berbeda. Kalau misalnya CH3 yang ini itu ke atas, kalau misalnya ini ke bawah. Jadi dia tuh seakan-akan anti gitu loh, anti. Ya atau trans lah ya bisa bilang. Karena dia saling anti, dia tuh bakal punya energi yang lebih rendah. Lowest energy. Ya. Nah, kalau misalnya aku gambar mungkin ya. Ini energi ya, ini grafik energi. Ini degree of rotated. Nah, anggaplah A tuh di sini lah ya. A tuh di sini. Dia tuh punya energi paling rendah kan, karena saling anti dianya. Nah, terus bagaimana dengan yang B setelah diputar 60 derajat? Yang B ini dia itu kan eclipse ya. Pasti energi tinggi. Karena dia energinya tinggi, ya namanya si A ini si B ini bakal lebih tinggi dari A. Misalnya aku anggap ya B itu di sini. Jadi energi lebih tinggi dia.
Terus bagaimana dengan yang C? Nah, C ini tuh agak unik. Karena tadi kan kalau yang ini anti ya. CH3 sama CH3 gugus yang besarnya itu dia tuh saling berlawanan. Tapi bagaimana dengan yang ini? Dia tuh deket-deketan lah bisa dibilang. Apakah ada interaksi? Ada, namanya ikatan interaksi sterik. Dimana itu tuh kalau misal CH3 sama CH3 atau gugus besar itu kita sebut sebagai gauge, interaksi gauge gitu. Gugus besar tapi staggered ya, staggered. Terus ada interaksi gugus besar, itu kita sebut sebagai gauge. Nah, dia tuh bakal tinggi. Dia tuh ya bakal tinggi. Tapi jangan lebih tinggi daripada eclipse. Jadi ini kan eclipse. Aku bakal buat sesuai ini aja ya. Nih, ini B tuh tinggi. Terus bagaimana C? Kalau C itu bakal, karena dia staggered, pasti kan dia stabil kan. Kalau staggered tuh lebih rendah energinya daripada eclipse. Tapi ada interaksi gauge. Namanya dia bakal lebih tinggi daripada A, tapi lebih rendah daripada B. Yang which is di sini misalnya anggap di tengah-tengah lah. C. Itu kalau gauge. Bagaimana terus kalau misalnya kita rotasi lagi 60 derajat. Nih, 60 derajat. Kita bakal dapat eclipse. Jadi ingat, eclipse itu paling tinggi energinya. Tapi terus juga di sini ada CH3 numpuk. Ini bakal membuat steriknya lebih besar. Gitu. Tapi bukan gauge. Gauge itu hanya bisa terjadi pada saat staggered gitu. Nah, namanya kalau misal dia itu kalau misal eclipse aja di sini kayak tadi, terus dia ada ikatan lagi, ada interaksi sterik lagi, namanya dia bakal lebih tinggi dari B, yang which is di sini. Di sinilah anggap. Ini ada D. Terus kita lanjut ke E. Ini kalau misalkan lihat, ini tuh sama aja kayak C gitu loh. Ada interaksi gauge dan dia tuh staggered. Yang which is dia tuh bakal energi sama dengan C. Di E di sini. Terus bagaimana F? Kalau F ini eclipse. Ya eclipse ya. Bener ya? Eclipse dia tuh bakal lebih sama dengan B ya. Ya, eclipse B. Ya. Eclipse B. Dia tuh bakal lebih sama karena kan sama kan. Gitu. Sehingga kita bakal dapat grafik seperti ini. Ini. Nah, mungkin kalau misalnya kita tambahin lagi A ya. Kita tambahin G. Nah, G itu bakal sama juga sama dengan A sebenarnya. Nah, kita bakal dapat grafik yang kayak gini. Jadi, kalian harus bisa ngegambar grafik ini. Gitu. Karena sebenarnya ini grafik energi. Intinya sih yang kalian perlu harus perhatikan, kalau misal dia staggered, dia tuh paling rendah energinya. Tapi ingat juga ada yang interaksi gauge. Kalau gauge pasti bakal lebih tinggi energinya. Ini staggered, tapi ada gauge. Nah, eclipse pasti lebih tinggi daripada staggered. Ini tinggi karena eclipse tumpang tindih lah gitu. Nah, tapi ada lagi eclipse yang dia tuh bener-bener sterik. Gugus fungsinya itu ngegabung jadi satu gitu. Jadi ini sterik, ini eclipse sterik. Oh ya, aku mau ngomongin lagi satu lagi. Yang A ini rendah juga karena dia anti sebenarnya. Anti gitu loh. Ingat, anti. Kalau dia saling anti, dia bakal rendah banget
energinya. Makanya dia bakal beda dengan C. Karena kalau misalnya yang C itu kan dia nggak saling anti, yang membuat ada sterik gitu loh. Kalau misalnya yang ini, yang A sama yang G ya, sama yang G, dia tuh bakal, karena dia anti, dia bakal punya sterik yang lebih sedikit, seperti itu. Nah lanjut ke cycloalkanes. Cycloalkane ini itu tuh ya cyclo ya namanya, lingkaran kayak ya itulah. Nah perlu kalian ingat kalau cyclohexane itu banyak jenisnya, ada yang propane, paling minimal tuh propane ya. Nggak bisa namanya kita ngebuat cycloetana, nggak bisa. Yang paling minimal tuh propane, terus ada butane sama yang sisanya. Nah dalam cyclohexane ini kita harus ingat kalau misalnya ikatan C dengan C itu tuh ada 109 derajat gitu loh. Nah kalau misalnya kita kurang, ini kan sp3 ya. Nah kalau misalnya kita kurangin sudutnya, yang which is kalau misalnya segitiga nih psikopropane itu tuh cuma ininya sudut tuh 60 derajat. Bayangin kita maksa suatu molekul itu tuh yang harusnya tuh 109 kita paksa jadi 60, pasti energinya tinggi gitu loh. Terus bagaimana siklobutana? Kalau siklobutana ini namanya cuma 90 derajat doang, 90 derajat masing-masing, dan dia nggak stabil juga. Bayangin kalau misalnya siklobutana aja nggak stabil, apalagi yang siklopropana gitu. Jadi bisa dibilang kita tuh harus mikirin tentang sudut pada sp3. Sudut pada sp3 ada 109 derajat. Kalau kurang daripada itu akan membuat unstable, atau dia bakal punya ring strain atau tegangan ring. Jadi ini kan ring kan. Ring tuh maksudnya sikonya. Dia tuh bakal punya ring strain yang besar. Maksudnya keinginan dia untuk motong itu tuh besar. Itu artinya ring strain. Jadi karena dia tuh punya dia tuh sudutnya 60 derajat gak terpenuhi, dia punya ring stand, dia tuh pengen mutus gitu loh. Karena dia tuh ya pokoknya dia pengen linear lah bisa dibilang, karena gak stabil kan kalau misalnya dia itu dalam keadaan ring yang sudutnya tuh tidak 109 gitu loh. Nah terus bagaimana dengan siklopentana? Nah siklopentana ini namanya ya sudutnya itu cukup sangatlah cukup sangatlah tercapai. Jadi cukup hampir 109 sehingga dia stable. Itulah kenapa kan bakal sering nanti di organ itu ngelihat siklopentana, karena ya pada dasarnya siklopentana tuh ada suatu struktur yang stabil dan kalian tuh bakal bisa memenuhi itu gitu loh. Nah, terus kita bakal ngebahas tentang cyclohexane. Cyclohexane ini itu ada suatu molekul siklo yang paling stabil. Kenapa? Karena dia tuh menyentuh 109,5 derajat. Jadi bisa dibilang C-nya itu stabil banget gitu loh. C-nya stabil banget. Nah, ya pokoknya dia tuh saking stabilnya tuh dia nggak punya ring strength. Jadi nggak punya tegangan ringnya gitu loh, nggak punya sama sekali. Nah, terus ini part susahnya, dimana cyclohexane itu dia tuh punya namanya dia tuh bakal bentukannya seperti ini. Nah mungkin kalau kalian sering denger kan cyclohexane kayak gini ya. Sebenarnya itu benar, tapi mendeskripsikannya tuh banyak sebenarnya. Ada salah satunya adalah conformation. Jadi kita punya namanya conformation karena yang paling penting itu ada conformationnya gitu. Nah ada dua namanya conformation, ada yang chair atau kursi, konformasi kursi,
Ada yang eclipse, yang dia tuh eclipse sama aja ya kayak tadi, dia tumpang tindih, dimana sebutannya sih boat gitu. Nah kenapa boat itu chair dengan boat itu yang pasti yang lebih stabil itu adalah yang chair, more stable. Terus bagaimana boat? Kalau yang boat itu bakal lebih less stable. Itulah kenapa equilibriumnya tuh lebih ke arah yang chair. Alasannya karena kan di sini ada hidrogen ya. Ada hidrogen, di sini juga ada hidrogen. Di sini ada hidrogen, di sini juga ada hidrogen. Nah, hidrogen ini sama hidrogen ini dia bakal saling steric gitu loh, punya interaksi ini juga sama. Sehingga karena dia punya kata steric ya pasti bakal less stable gitu loh. Ya seperti itu. Ini cuma pengetahuan doang. Ada yang kalau misalnya konformasi siklohexana itu bakal ada yang chair sama yang boat. Yang boat itu bakal jarang kalian bahas sih. Yang kalian bakal sering bahas itu ada yang chair gitu. Nah, terus gimana cara kita ngegambar siklohexane? Ya, sebenarnya gini. Cara kalau kalian belum pro, kalian buat 2 garis. Gimana caranya? Kalian buat 2 garis dulu. Terus kayak 2 garis kayak gini, linear. Apa ya? Paralel. Terus nanti kalian kayak gini. Pokoknya sampai dia nyentuh lah. Terus kalau misalnya bagian flip. Jadi namanya kayak gini kan. Tak. Sorry deh, nanti dulu kalau yang flip nanti dulu ya. Pokoknya agak susah kalau yang ngegambar yang flip. Nah, di dalam siklohexana itu kita bakal menemukan namanya gugus aksial sama yang namanya ekuatorial. Itu ya kalau misal aksial itu dia di sumbu Y, kalau misal ekuatorial tuh bakal di sumbu X lah biar gampangnya gitu. Bakal ada di sumbu ya di situ. Nah, jadi ngegambar tuh gimana? Ngegambarnya tuh aku sih bakal ngasih contoh. Jadi ingat ya. Kita bakal ngegambar yang aksial dulu. First gambar siklohexane dulu. Terus yang kedua plot aksial dulu. Nah, plotnya gimana? Pertama adalah up, down. Nah, ingat ya, aksial ya. Kalau aksial itu di sumbu Y. Ya. Bentar. Jadi seperti ini. Up, down, up, down, up, down. Jadi aku ulangin lagi ya. Jangan diulangin lagi sih. Pokoknya up down. Tuh. Terus baru yang ketiga kita plot ekuatorial. Sama tapi beda. Kalau misalnya ini ya mulai dari up, kita mulai dari down, up, down, up. Nih, ini down, up, down, up, down, up. Seperti itu. Nah, baru kita tinggal kasih aja hidrogen. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana ngeflip? Nah, ngeflip ini agak susah nih. Jadi flip itu tuh sebenarnya tuh
adalah suatu cara kita untuk bisa mendapatkan struktur yang lebih stabil. Nah, kenapa lebih stabil nanti aku jelasin ya. Nah, ini kayak seperti ini. Sorry. Ini kan kayak gini ya. Ini kan kayak gini ya. Terus kalau misalnya kita flip, namanya tuh jadi seperti ini. Kita buat garis kayak gini. Garis 2. Kurang paralel. Terus nanti ininya kayak aduh gimana ya? Ini ngalangin nih. Jadi nanti kita buat garis 2 kayak gini. Terus nanti ini tinggal kalian masukin. Terus ininya tinggal kalian masukin. Sama up down-nya. Up, down, up, down, up, down. Down, up, down, up, up. Sorry. Tadi gimana polanya? Kita ulang lagi. Down, up, down, up, down, up. Kasih hidrogen gitu loh. Itu untuk ngeflipnya. Nah, ini ada 2. Intinya kalau kalian mau gambar, kalian tuh harus bisa gambar yang ini, yang A sama yang B. Gitu loh. Nah, ini tuh ada suatu bentuk yang flip-flipan. Nah, gimana cara ngeflipnya? Maksudnya ini kan bisa hidrogen A, hidrogen B, hidrogen C, hidrogen D. Terus kalau di flip tuh kayak gimana? Hidrogennya tuh nempelnya gimana? Apakah di sini hidrogen A atau di sini hidrogen misalnya di hidrogen B? Itu gimana kan kita nggak tahu. Nah, caranya ada. Nah, gini. Anggaplah ini kan ada gugus ya. Aku kasih tunjuk ya. Ya. Jadi anggaplah di sini kalian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, saat kamu flip, nah kalau ini kita anggap C1 ini kita flip di sini. Nah, dia tuh kalau kita flip, dia tuh bakal nempel di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang ya begitulah ya. Kalau misalnya satu ya di sini, namanya 2, nanti kalau di flip, nah dia bakal di sini gitu. Nah, terus gimana gugus fungsinya? Ini kan ada gugusnya nih, gugusnya X gitu. Yang awalnya di aksial, saat di flip dia tuh bakal ke ekuatorial. Jadi ini kan aksial nih, aksial dia bakal jadi ekuatorial. Yang which is ekuatorial tuh di sini X. Tapi tetap di 1 ya, dia nggak bakal berubah. Kalau X-nya di 1 ya di C1 ya dia bakal di C1 terus, tapi orientasinya berubah. Jadi X-nya tuh bakal ada di ekuatorial. Terus yang di nomor 2 nih. Di C nomor 2 itu ada X di bidang aksial juga. Ya, di aksial juga. Namanya dia bakal ke ekuatorial dong. Ke ekuatorial. Ya, kan di aksial. Ya, dia bakal di ekuatorial. Namanya kalau ekuatorial nomor 2 tuh ada di mana? Ya di sini. Ekuatorial nomor 2. Ini kan aksialnya yang sebelah sini. Sedangkan yang ekuatorialnya yang sebelah sini. Tetap di X nomor 2 gitu loh. Terus di nomor 3. Di nomor 3 itu kita lihat ada X di bidang aksial. Ya, dia namanya berubah jadi ekuatorial yang which di sini. Ya. Di nomor 4 itu ada yang aksial juga.
Ya namanya kalau aksial di sini. Ya di situ. Terus nomor 5 ada di aksial juga kan. Di aksial namanya dia jadi ekuatorial di sini. Karena aksial di sini kan. Tuh. Terus nomor 6, di nomor 6 ada di aksial juga jadi ekuatorial di sini. Intinya sebenarnya tuh ya semuanya kok jadi ekuatorial semua, ya emang kayak gitu. Namanya sisanya tuh hidrogen. Sebenarnya tujuan aku ngasih tunjuk itu tuh kayak gitu ya. Intinya kalau misal dia ada di aksial, dia bakal berubah jadi di ekuatorial. Sebaliknya kalau misal di ekuatorial, dia bakal jadi aksial. Contohnya kayak gini. Kita punya Moko seperti ini. Terus kita pengen flip. Ya udah kita gambar dulu strukturnya. Aduh, aku jadi lupa kan gambarnya. Oh ya, kalau misalnya ini aku saranin kalian harus banyak-banyak belajar ya. Ingat, kita gambar dulu aksial ekuatorial, aksial ekuatorial, aksial ekuatorial, aksial ekuatorial, ekuatorial, down. Sorry ya, salah ya. Aku kasih temponya salah. Temponya kayak gini. Aduh, gimana cara buat bagus ya? Sebenarnya aku udah terbiasa, cuman kalau misalnya aku nggak gambarnya bagus, nanti takutnya kalian nggak ngerti. Nah, kayak gitu. Kita buat up, down, up, down, up, down. Terus yang ekuatorial down, up, down, up, down, up. Nah, kita hitung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 1 namanya jadi yang ini kan. Nomor 1 yang ini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 1 CH3-nya tuh aksial. Namanya kalau di flip itu jadi ekuatorial. Gitu. Nah, kalau jadi ekuatorial namanya dia bakal ada di dia bakal ada di CH3 sini, di bidang ekuatorial. Nah, sedangkan hidrogen di mana? Hidrogen sini. Nah, namanya sisanya ini kan hidrogen kan. Ini by the way, ini tuh ada hidrogennya ya. Ini ada hidrogennya ya. Cuman gak dikasih lihat karena ya hidrogen kan biasanya gak dikasih lihat kan. Gitu. Jadi intinya kalian harus tahu gimana cara ngeflip. Terus juga kalau misalnya ngeflip itu aksial ekuatorial itu sama ya. Nah, mungkin aku mau tambahin lagi satu hal. Ini CH3, ini CH3, ini CH3. Nah, kalau bisa kalian lihat, ini tuh ada yang wedge. Ini ada yang dash. Nah, gimana cara kita ngebuat convert dia jadi konformasi? Chair conformationnya gimana? Nah, perlu diingat kalau misalnya dia itu dash, itu kan namanya cis ya, atau sama. Sedangkan kalau misalnya dia dash itu bakal trans. Gitu. Ya udah kita buat dulu aja strukturnya. Struktur sikloheksananya kita buat. Terus kita aksial ekuatorial up, down, up, down, up, down, down, up, down, up, up, down, up. Nah,
Baru ini kok jelek ya? Oke, ini kayak gini lah. Nah, baru kita namain aja. Misalnya ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya misalnya di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nomor 1 ada up. Ada yang namanya cis. Kalau cis ya, dia tuh adalah up. Kalau misal dia trans, dia tuh adalah up, down. Gitu. Nah, kalau anggaplah dia itu C nomor 1 kan up ya. C nomor 1 kan up ya. Di sini aku. Kalau up itu misalnya kita kasih dulu di aksial. Namanya C3 di sini. Terus di nomor 2, di C nomor 2 itu ada CH3 juga. Nah, CH3-nya tuh kita kasih di aksial, di bagian aksial bawah, atau kita kasih di ekuatorial di sini. Gitu. Nah, prinsipnya adalah up. Ini kan up ya, ini up. Terus ini up aksial. Ini down. Ini down ekuatorial. Sedangkan kalau ini down aksial, ini adalah up ekuatorial. Makanya aku suruh kalian buatnya up down ya, karena biar tahu kalian gimana cara buat yang kayak gini-ginian. Nah, terus karena up ini kan saling cis ya, ini kan saling cis, CH3 sama CH3-nya saling cis, namanya kita kasih dia CH3 di sini, CH3. Karena up gitu loh. Terus bagaimana CH3 di sini? Ini kan dia dash ya. Kalau dash itu adalah up down, artinya ini kan saling up. Sedangkan yang sini itu dia itu dia trans kan. Kalau trans artinya dia bakal down. Namanya ini kan up, ini up, ini kan up, ini juga up. Di nomor 3-nya namanya down. Ini kan up yang sini. Ini kan up ya. Ini up aksial. Sedangkan yang di sini itu adalah down ekuatorial. Namanya kita kasih di down ekuatorial. Yang which is di sini CH3-nya. Nah, tapi sebenarnya gak harus kayak gitu ya. Maksudnya ini kan kalau kita awalnya kita ngasihnya di up aksial ya. Kalau misal kita flip dari ini ke sini, kita bakal dapat struktur yang sama. Aduh. Sorry. Ini up, down, Ingat di sini nomor 1, di sini jadi nomor 1 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I mean, ini kan down, up. Ya. Kalau kita tulis kan ini kan up aksial. Namanya jadi down kan. Kalau misal ini jadi aksial, ini jadi ekuatorial. Ini ekuatorial. Terus yang C nomor 2 itu dari ekuatorial kita ubah jadi aksial, namanya di C3 di sini. Sedangkan yang ini dari down ekuatorial nih, kita jadi aksialin, namanya di bawah nih aksialnya. Gitu. Jadi ini tuh sama aja. Tapi kalau misalkan lihat ini kan up ya. Up. Ini tetap aja up nih. Up. Ini kan
equatorial up, di sini juga axial up juga. Itu loh. Sedangkan yang ininya malah down juga. Jadi ini up, ini down ke bawah, axial down gitu loh. Jadi sama aja gitu loh. Kalau kalian gambar yang ini atau gambar yang ini itu sama aja. Intinya kalian harus bisa ngeflip. Untuk saat ini udah segitu dari aku. Nanti aku bakal latihan besok ya.